jemaat untuk bangkit berdiri. Fotum dari Mazmur 2 ayat 11 sampai dengan 12. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kita mulai kebaktian ini. Silakan duduk kembali. Shalom. Syukur pada Tuhan buat anugerahnya. Kita boleh bersama kembali beribadah di awal minggu pertama di tahun baru ini. Mari kita dengan segenap hati kita mau memuji Dia. Kita mau memasyurkan namanya dengan pujian. Mari puji Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami bersyukur ya Tuhan hingga saat ini ya Tuhan di dalam ibadah di minggu pertama di tahun baru ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Pimpin ibadah ini dari awal pertengahannya kami mau serahkan. Biarlah Engkau siapkan hati dan pikiran kami untuk boleh menerima perjamuan kudus dan ibadah pada hari ini. Kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Gloria Patri. Kita semua orang berdosa. Kita perlu datang kepada Tuhan Yesus
untuk mengakui dosa kita, untuk meminta pengampunan. Mari sebelumnya kita angkat satu pujian, Tuhan ampuni dosaku. Kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus dan Maha Pengampun. Karena firman Tuhan berjanji dalam Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku pada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu pertama di tahun yang baru ini, kita kembali diundang Tuhan untuk datang kepadanya. Dan kesempatan ini kita mau gunakan untuk mengakui segala kelalaian kita, segala hal yang kita lakukan di dalamnya mungkin tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa kepadanya. Kita percaya Tuhan mengampuni kita. Kita percaya Tuhan mau memimpin hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh kami mengucap syukur betapa Tuhan baik memimpin kehidupan kami melewati tahun 2020 dan saat ini kami sudah masuk di tahun 2021. Kami menyadari betapa kami lemah. Betapa kami sering lalai dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami mohon Tuhan ampuni kami. Kami mohon Tuhan pimpin hidup kami. Biarlah dalam pertolongan penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus, hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Hidup kami seturut kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Bapa, pimpin kami dan terus ingatkan kami bahwa kami harus hidup seturut kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah doa pengakuan kami. Dan kami percaya Engkau ampuni. Dan kami percaya Engkau akan terus pimpin hidup kami. Kami sungguh berserah dan pimpinlah kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa. Marilah kita dengar janji Tuhan dalam Lukas 5 ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Saudara, dosamu sudah diampuni." Marilah kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya dari Yohanes 13 ayat 34.
Aku memberitakan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jemaat silakan duduk kembali. Tuhan telah memberi pengampunan bagi dosa kita. Sebagai tekad kita mau lebih sungguh mengasihi Dia dengan mentaati firman-Nya dan mau hidup berserah dipimpin oleh Tuhan. Karena Tuhan yang baik, bersama kita angkat pujian, Ku Berserah. Mari kita akan buka Alkitab kita akan baca secara bertanggapan dari Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan 31. Saya akan membacakan ayat yang ke-27, jemaat ayat ke-28, begitu seterusnya sampai dengan ayat ke-31. Yesaya 40 ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31 kita sama-sama. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dari hari lepas hari. Tuhan Yesus telah selamatkan kita. Mari kita mau bersukacita menjadikan Tuhan Yesus sebagai kekuatan dalam hidup kita. Kembali kita angkat pujian, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa,
Bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita dengan tegas kita akan menyatakan pengakuan iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali, jemaat. Ayat Mas minggu ini dari Yeremia 17 ayat 7. Kita akan bacakan 2 kali berturut-turut. Yeremia 17 ayat 7, beginilah bunyi firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tiba saatnya kita akan diberikan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan dan perjamuan kudus. Terlebih dahulu kita angkat pujian bersama, Kekuatan Hatiku. Bapa di surga, jikalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, kami harus akui itu bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan kami. Kekuatan-Mu lah yang menopang seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur sehingga hari ini kami punya kesempatan untuk datang beribadah. Dan sekali lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami siap ya Bapa untuk mendengar firman-Mu. Dan pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan hanya kebenaran firman-Mu saja. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dan di dalam pertolongan Roh Kudus kami pun dimampukan untuk melakukannya.
Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sudah berada di minggu pertama bulan Januari 2021. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan penyertaan, pertolongan buat kita sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, di minggu pertama ini saya mengajak kita untuk membaca bagian Alkitab dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-10 sampai 20 untuk mendasari pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Bagian firman Tuhan ini akan mengajarkan kepada kita tentang kekuatan menjalani kehidupan. Saya akan bacakan bagi kita semua Filipi pasal 4 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu tempat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memperhatikan, mengamati perjalanan kehidupan kita lalu membandingkannya dengan tahun-tahun sebelumnya, apakah yang kita rasakan? Semakin susah atau semakin senang? Terlebih tahun 2020 yang baru saja kita lewati, tentu kita akan berkata, tahun 2020 adalah tahun yang sangat berat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sepertinya kita pun akan sepakat bahwa kehidupan manusia dari tahun demi tahun bukan semakin mudah, tetapi kita akan rasakan semakin sulit. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak salah jika pernah ada tulisan yang berbunyi, piye kabare, isi pena zamanku toh. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, saat ini kita sudah berada di tahun 2021. Waktu tidak bisa diputar mundur kembali. Suka tidak suka, kuat tidak kuat, faktanya kita harus menjalani tahun ini dengan segala keadaan, tantangan, dan persoalannya. Mampukah kita menjalani tahun 2021 ini? Ayat mas kita hari ini dari Yeremia 17 ayat 7 mengingatkan bahwa kita harus mengandalkan Tuhan.
dan menaruh segala harapan kita kepadanya. Dan seperti Rasul Paulus di dalam bagian terakhir suratnya kepada jemaat Filipi, dia berkata bahwa kalau dia mampu menanggung segala perkara, atau dalam terjemahan dalam bahasa Inggris, kalau dia bisa mampu melakukan segala sesuatu, semua itu karena Tuhan. Melalui bagian firman Tuhan hari ini kita mau belajar dan kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Marilah kita melihat apa yang dilakukan Tuhan bagi hidup dan pelayanan anak-anaknya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan teman. Kita melihat dari ayat yang ke-10, ayat 14 sampai 18, Rasul Paulus mengucapkan terima kasih kepada jemaat di Filipi yang telah diutus Tuhan, dipakai Tuhan menjadi teman. Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu menyertai kita umatnya. Bahkan Dia berikan Roh Kudus untuk menyertai kita sehingga kita boleh mengalami damai sejahtera, penghiburan, kekuatan secara rohani. Namun Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga bisa memakai orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai wujud dari penyertaannya. Rasul Paulus melihat bahwa jemaat di Filipi menjadi alat Tuhan yang diutus Tuhan bagi dirinya untuk menopang, mendukung pelayanannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang terjadi di dalam pelayanan Rasul Paulus. Dia melihat Tuhan memakai orang-orang yang ada di sekitarnya untuk mendukung pelayanannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam bagian ini dia tidak menyandarkan hal ini sebagai kekuatan manusia yang menolong dia, menopang dia. Tetapi dia menyadari bahwa orang-orang jemaat di Filipi itu adalah alat Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menopang dirinya. Seperti Harun bagi Musa, seperti Yonatan bagi Daud, seperti Rut bagi Naomi. Dan seperti keluarga buat saya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan buat saya di dalam pelayanan saya selama ini. Saya pun ingin mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang telah diutus Tuhan, diberikan Tuhan bagi saya dan keluarga selama saya melayani di GKT Jemaat Metro ini. Ada pepatah Tiongkok yang berkata, 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita minta kepada Tuhan seorang teman. Seperti yang dikatakan kitab Amsal pasal 17 ayat 17. Teman yang menjadi sahabat, yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara di dalam kesukaran. Dan biarlah kita juga berdoa minta Tuhan memakai kita supaya dapat menjadi teman bagi orang-orang lain yang membutuhkan. Sehingga kita semua boleh kuat menjalani kehidupan ini. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan pengalaman. Dikatakan di dalam ayat yang ke-11 dan 12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam berbagai segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku.
baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan yang menyatakan bahwa pengalaman adalah guru yang baik. Namun Bapak Ibu Saudara, pengalaman tidak akan menjadi guru yang baik kalau kita tidak mau belajar daripada pengalaman itu. Dalam bagian terakhir dari suratnya ini, Rasul Paulus menyampaikan bahwa Tuhan telah mengajarkan pada dirinya melalui setiap pengalaman, sehingga dia tahu apa itu kekurangan, kelimpahan, kenyang, dan juga kelaparan. Dia telah belajar menyelami berbagai rahasia. Belajar dari pengalaman ini, Rasul Paulus telah dibentuk Tuhan menjadi pribadi yang dapat mencukupkan diri, merasa puas, dan bisa bersyukur dalam segala keadaan. Rasul Paulus seperti tanah liat di tangan penjunan. Oleh karena itu, ingatlah Bapak Ibu Saudara, Tuhan terlibat dalam segala keadaan, setiap peristiwa kehidupan untuk mengajar dan membentuk kita menjadi pribadi yang kuat sehingga mampu menjalani kehidupan ini. Dan hal yang ketiga yang Tuhan lakukan adalah Tuhan sendiri memberi kekuatan. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam ucapan terima kasihnya ini menyatakan bahwa Tuhan memberikan jemaat Filipi sebagai teman yang mendukung dalam pelayanannya, dan juga ada pengalaman hidup di mana Tuhan membentuk kepribadiannya. Namun Bapak Ibu Saudara, pada ayat 13 ini Rasul Paulus menyatakan bahwa hal utama yang membuat dia dapat menanggung segala perkara atau mampu melakukan segala sesuatu, itu adalah Tuhan saja. Tuhan yang memberi kekuatan. Bapak Ibu Saudara, jikalau Rasul Paulus mampu, semua itu karena Tuhan. Rasul Paulus menyadari keterbatasan manusia, baik itu jemaat di Filipi maupun pengalaman dalam dirinya. Manusia bisa tidak ada, pengalaman hidup bisa berkurang karena muncul hal-hal baru dalam kehidupan. Tetapi kekuatan Tuhan tidak pernah berkurang dan selalu ada bagi setiap orang yang bersandar kepadanya. Seperti dikatakan Nabi Yesaya di dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 dalam bacaan bertanggapan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan Yesus pun mengundang kita yang letih lesu dan berbeban berat karena Dia mau memberi kelegaan. Matius 11 ayat 28. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah memasuki tahun 2021. Waktu tidak bisa diputar mundur kembali. Bagaimana keadaan kita di tahun 2021 ini? Suka tidak suka, kuat tidak kuat. Faktanya kita harus menjalani tahun ini dengan segala keadaan, tantangan dan persoalannya. Apakah situasi semakin baik atau buruk? Tidak ada yang dapat memastikannya. Apalagi saat ini beredar berita bahwa telah muncul varian baru dari virus COVID ini, virus corona ini, yang katanya lebih berbahaya
di negara Inggris. Mampukah kita menjalani tahun 2021 ini? Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu Saudara kita menjalaninya dengan dan bersama Tuhan, yang tidak akan meninggalkan kita dan terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, sehingga kita mampu melakukan segala sesuatu, sehingga kita mampu menanggung segala sesuatu dalam kehidupan kita di tahun 2021 ini. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami umat-Nya. Dan Engkau terus bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat setiap kami yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan hidup seturut kehendak-Mu. Berkati kami ya Bapa di tahun 2021 ini, dengan segala pergumulan, tantangan, persoalannya, kami mau hadapi bersama Tuhan. Berikan kami orang-orang yang dapat Engkau pakai, memberi kekuatan, topangan buat kami. Bentuklah kami melalui pengalaman hidup kami. Dan kami ingin Engkau sendiri selalu ada dengan segala kekuatan-Mu yang dapat memampukan kami menanggung segala sesuatu, sanggup melakukan segala sesuatu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan untuk segala hal yang boleh terjadi dalam hidup kita, dan kita percaya Tuhan akan pimpin hidup kita di tahun yang baru ini, di tahun 2021 ini. Kita juga tetap berdoa, dukung dalam doa untuk yang sakit, biarlah Tuhan topang mereka, dipulihkan, diberi kekuatan baru. Demikian juga untuk jemaat yang sudah lanjut usia. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita dalam pengadaan vaksin dan juga melakukan vaksinasi, semua dapat berjalan lancar. Demikian juga negara kita di tahun 2021 ini boleh ada kemajuan dan juga pemulihan secara ekonomi dan diberi keamanan. Kita juga membawa pergumulan pribadi kita masing-masing, percayalah Tuhan mendengar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, untuk pertolonganmu buat hidup kami, sehingga kami dapat memasuki tahun yang baru, tahun 2021 ini. Kami sungguh mohon penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga kami mampu menjalani tahun 2021 ini, dan kami boleh melewatinya, dan kami boleh mendapatkan kekuatan, sukacita, dan juga keberhasilan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami mohon jamahan Tuhan, lawatan Tuhan buat mereka. Biarlah mereka boleh mengalami pemulihan daripada Engkau sendiri. Tuhan berkati juga jemaat yang lanjut usia. Tuhan yang pimpin hidup mereka di usia lanjutnya. Mereka boleh tetap ada kekuatan iman dan mereka boleh terus bersandar kepada Engkau. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, menghadapi virus Corona. Kami mohon Tuhan juga tolong dalam pengadaan vaksin dan juga pelaksanaan vaksinasi, supaya semuanya dapat berjalan lancar di dalam pertolongan Tuhan. Semua rakyat, masyarakat boleh menjalani vaksinasi dan hidupnya boleh baik dan sehat. Kami juga serahkan untuk pemulihan ekonomi dan juga keamanan negara ini. Tuhan campur tangan sehingga kami boleh menjalani tahun 2021 dengan hal-hal yang lebih baik lagi dibanding tahun sebelumnya. Kami juga berdoa membawa pergumulan pribadi kami. Tuhan campur tangan sertai jemaat-Mu ya Bapa di dalam pergumulan masing-masing yang mereka bawa kepadamu. Kami mohon Tuhan menopang, menolong, memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh percaya Engkau tidak lalui doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawabnya pada waktu-Mu, dalam kehendak-Mu, dan Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Inilah syafaat kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, dan kami tutup dengan doa yang Kau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diundang di dalam perjamuan kudus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara masing-masing di rumah dapat mempersiapkan paket perjamuan kudus yang sudah diterima. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Kita siapkan dengan pujian Satu Dalam Roh-Mu. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang bersatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam tatkala Tuhan Yesus akan diserahkan untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita, Dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan aku. Kemudian Dia mengambil cawan anggur dan berkata, inilah cawan anggur perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap kali kita ambil roti memakannya, ambil cawan anggur meminumnya, ingat Tuhan mengasihi kita. Tuhan telah menebus segala dosa pelanggaran kita, karena sudah sepatutnya kita hidup menurut kebenaran firman-Nya. Mari kita angkat roti kita. Terima kasih Tuhan, roti ini lambang tubuh-Mu yang disalib untuk menebus segala dosa kami. Ajar kami ya Bapa, supaya dengan tubuh yang telah ditebus Tuhan, kami hidup seturut kebenaran firman-Mu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita makan dari roti ini. Mari kita angkat cawan anggur kita. Terima kasih Bapa di surga. Cawan anggur ini lambang darah-Mu yang tertumpah di kayu salib untuk menyucikan kami, menguduskan kami,
sehingga kami boleh layak ada di hadapan-Mu. Ajar kami ya Bapa, tuntun kami dengan tubuh yang telah disucikan, dikuduskan, kami hidup dalam kekudusan dan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita minum dari cawan anggur ini. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, pengorbanan-Mu di kayu salib menyucikan, menguduskan kami, sehingga kami boleh datang kepadamu, layak di hadapan-Mu, mempunyai relasi yang indah dan dekat. Engkau memanggil kami anak, dan kami boleh memanggil Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Pimpinlah hidup kami menjalani tahun 2021 ini. Kami sungguh dipimpin Tuhan. Ada kekuatan baru bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Pimpinlah hidup kami. Dan kami sungguh ingin hanya bersama Engkau menjalani hari-hari ke depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Tomli yang telah memberitakan kita firman Tuhan dan memimpin perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati. Untuk warta minggu ini, petugas kebaktian umum 1 10 Januari 2021, liturgis Bapak Sugi Hasan, pemusik Guru Injil Leniawati, singer Ibu Acing dan Saudari Fiska, termogan Diaken Revi dan Bapak Hermawan, LCD Saudara Christopher, soundman Saudara Davin. Petugas kebaktian umum 2 10 Januari 2021, liturgis Diaken Y. Margiono, pemusik Saudari Sinta, singer Saudari Betania dan Saudari Anissa, termogan Diaken Hisman dan Diaken Iwan Ansore, LCD Ibu Lani, soundman Saudara Dirga. Minggu ini 3 Januari 2021, kita telah menerima sakramen perjamuan kudus. Ingatlah akan kasih dan pengorbanan untuk kita. Marilah kita jalani kehidupan di tahun yang baru ini bersama Tuhan yang selalu yang dapat diandalkan. Minggu ini adalah minggu pertama, maka persembahan dijalankan 2 kali, untuk kas umum dan untuk kas diakonia. Majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang terus mendukung gereja Tuhan melalui persembahannya, baik melalui amplop yang telah dimasukkan ke dalam kotak persembahan ataupun transfer melalui rekening gereja. Marilah kita memberi dengan sukacita dan sesuai dengan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Bagi setiap jemaat yang akan mengikuti ibadah kebaktian umum di gereja, maka diharuskan mengikuti protokol kesehatan dan mendaftarkan diri setiap kali akan beribadah kepada TU gereja, yaitu Ibu Lani. Jika sudah mendaftar namun tidak bisa hadir, maka harus segera memberitahukan kepada TU gereja paling lambat hari Sabtu pukul 12. Kuota untuk setiap kebaktian umum adalah 50 orang. Jika kuota kebaktian umum 1 sudah penuh, maka akan dialihkan ke kebaktian umum 2. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada yang berulang tahun pada tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan 3 Januari 2021. Bapak Lim Gyoksam, Saudara Alvino Vidi Sumarta, Saudara Paulus Baja Sitomorang, Ibu Naomi Usmi Siati, Han Herisman, Priscilla Tiffany Hartono, Bapak Lim Bunsui, Ibu Rita. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Dwi Aning Apriandani.
Saya adalah mahasiswa praktek 1 tahun dari Seminari Alkitab Asia Tenggara. Saya mulai praktek pada tanggal 4 Januari 2021 hingga 3 Januari 2022. Mungkin sebagian besar dari jemaat sekalian pernah melihat saya atau bahkan pernah melayani bersama dengan saya. Tentunya jemaat juga mungkin tidak asing lagi dengan kehadiran saya. Saya juga adalah seorang dari Jemaat Gereja Kristen Tritunggal Jemaat Metro. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai mahasiswa praktek, saya berharap kita dapat bekerja sama dalam setiap pelayanan yang ada, baik dalam ibadah maupun persekutuan-persekutuan. Dan saya juga berharap dapat membantu Bapak Ibu Saudara-saudari untuk semakin mengenal Tuhan melalui firman Tuhan. Dan tentunya sebagai jemaat, saya berharap juga bahwa saya dapat ambil bagian dalam pertumbuhan gereja, dan juga tentunya kita boleh sehati sepikir untuk membangun gereja kita menjadi gereja yang terus mengasihi Tuhan dan juga terus bertumbuh dalam iman bersama-sama tentunya. Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian perkenalan saya sekali lagi sebagai mahasiswa praktek dan juga sebagai Jemaat Gereja Kristen Tritunggal Jemaat Metro. Yuk kita sama-sama mengenal Tuhan melalui firman-Nya dalam interaksi bersama. Dan kita serahkan semua kehidupan kita di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan memberkati. Kita telah menerima berkat firman Tuhan dan perjamuan kudus. Saatnya kita mau memberikan yang terbaik melalui persembahan kita hari ini. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatannya yang daripada Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita angkat satu pujian, bersyukur pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami dan segala berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pada saat ini kami membawa persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di gereja-Mu tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, Kau kuduskan, Kau sucikan persembahan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan pujian doksologi dan doa berkat yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Tomli. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah, jalanilah hidupmu bersama Tuhan yang memberi engkau selalu kekuatan. Terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa di surga yang melampaui akal pikiran kita manusia
akan memelihara Bapak Ibu Saudara dengan sempurna, tidak bercacat celah, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus, pertolongan, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu Saudara, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, jemaat dipersilakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.